God can do anything. When I say God can do anything, I'm taking in consideration that there are people here that are dealing with things that are beyond their ability, beyond their stress level, beyond their pressure level. There are people here that are dealing with sicknesses. There are people here that are dealing with loss, financial loss, physical loss, job loss. There's even health concerns that have brought about loss to their family. I'm coming today to tell you that no matter what you're dealing with, no matter the sickness, no matter the hardship, no matter who is against you, no matter how long you've been in this battle, no matter how desperate it seems, no matter the news that you've received, no matter the enemy that you face, no matter the mountain that is before you, no matter how dark the valley is that you're walking through, no matter the sin, no matter the situation, no matter the circumstance, no matter the fall, no matter the failure, I've come to tell you, God can do anything. God has the power to meet that need. I'll tell you why today. Because the God that we serve is the creator of everything. Did anybody hear me? He is the creator of everything, and that includes you. Haleluya, shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dan selamat beribadah kembali. Sungguh luar biasa pagi hari ini. Saat yang indah untuk kita mempersiapkan hati kita, saudara. Untuk kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Jikalau kita boleh ada di tempat ini. Amin. Mari berikan sorak-sorai buat kebaikan Tuhan kita. Bersama-sama kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Dengan hati bersyukur kami datang kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada dalam keadaan yang baik. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan saatnya kami mempersembahkan syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan dalam hidup kami. Urapi setiap kami Tuhan. Kuduskan setiap hati kami. Agar setiap persembahan kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Karena Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik,
penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami sembah syukur yang terbaik. Wajahmu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. kami mau bersyukur atas kasih-Mu. Bersyukur Mari sedang semua jemaat bersama-sama bangkit padamu kalau Bapakku yang baik, oh sangat ku cinta. kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Bapakku yang baik, penuh karunia. Kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Yang mau bersyukur mari angkat tangan bersama. Bapakku yang Bawa persembahan syukurmu yang terbaik bagi Tuhan. aku Terima kasih Tuhan. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Berikan syukurmu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, kasih-Mu besar.
bersyukur sebab Kau baik dalam setiap hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat tanganmu yang mau bersyukur kebaikan Tuhan. Bersyukur Tuhan Kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur. Ku bersyukur Tuhan Kasih setiamu yang tak pernah berhenti dalam buat sepanjang kasih hidup kami. setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari semua yang mau bersyukur angkat tanganmu bersama-sama. Bersyukur Bapa. Amin. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Tuhan. bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Katakan ku bersyukur. Tuhan, berikan sorak-sorai buat kebaikan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami mau terus bersyukur Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami percaya bahwa di saat kami bersyukur, ada sesuatu yang spesial yang Kau berikan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya. Terkadang apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu pasti Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar hidup kami terus memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang siap bersyukur kepada Tuhan, berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Yang mau bersuka cita sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, kita mau menari dan menyanyi bagi Tuhan. Jalan hidup orang benar. Yeah. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup
jatuh, tak dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Ya, yang percaya kita diberikan jalan kebenaran oleh Tuhan dan dituntun oleh kebenaran firman-Nya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Mari sama-sama katakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar. Amin. Semakin terang hingga rembang tenang. Apabila dia jatuh, takkan dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua
percaya Tuhan, di dalam hati yang bersyukur, ada mujizat yang Kau sediakan buat setiap kami. Dan kami percaya, mujizat itu disediakan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur atas setiap kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan yang kami andalkan Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan dengan iman. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sembah Dia, saudara. Sembahmu. Yes, Lord. Ya Tuhan, Satakara. Kami sungguh percaya Tuhan, mujizat-Mu tetap ada sampai hari ini. Saat kami tak mampu Tuhan,
Kau hadir menjadi pahlawan dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, ajari kami punya iman yang benar. Jenis iman yang benar yang Tuhan mampu mau berkenan memberkati umat-Nya Tuhan. Jenis iman yang benar yang Tuhan mau memberkati jemaat-Nya Tuhan. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga pulang dari tempat ini kami tahu iman yang mana yang harus kami punyai. Kami tidak akan pernah takut Tuhan mulai hari ini. Kau ajari kami lebih detail lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku tidak akan pernah mengalami kehancuran. Aku tidak akan pernah mengalami kesakitan. Aku tidak akan pernah mengalami bala bencana apapun Tuhan. Karena Engkau selalu beserta dengan kami. Ajari kami, bentuk hati kami menjadi hati yang takut akan-Mu. Hati yang terus mau melekat padamu Tuhan. Pagi ini biarlah bukan dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Ajari hamba-Mu ini belajar Tuhan. Ajari untuk berbicara dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga kami semua mampu menangkap apa yang menjadi isi dari rema-Mu Tuhan. Demi nama Yesus, kita semua yang percaya, yang dibentuk, dikasihi, disembuhkan dan diberkati Tuhan, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus cinta saya. Katakan kepada orang yang mengatakan kepada Anda juga, Tuhan Yesus cinta padamu juga. Amin. Oke, Tuhan memberkati Anda semuanya. Pagi ini mari kita belajar. Minggu lalu saya sharing sedikit di ibadah sore. Hari ini saya kasih tema khotbah saya, jenis iman Habel, saudara. Kalau Anda tahu jenis imannya Habel, Anda akan tahu bagaimana Allah berkenan memberkati umatnya. Mari kita buka Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ini sudah saya sampaikan sedikit di Komsel bersama. Kalau Anda nanti mau lihat detailnya, Anda bisa ikuti Komsel bersama dengan Gembala Komsel. Karena nanti saya share PPT detailnya. Saya akan beri ringkasan dari Komsel bersama kemarin supaya bisa nyambung dari apa yang didetailkan Tuhan pagi ini. Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan apa? Tetapi apa saudara? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau Anda ingin berkenan kepada Allah, Anda nggak bisa hidup dengan ketakutan, saudara. Kalau Anda ingin Anda tuh dikenan Tuhan, Anda tuh nggak bisa hidup dalam kekhawatiran, nggak bisa, saudara. Anda selalu ngomong, waduh lah kalau gini tuh sampai kapan hidupku ini? Tuhan tuh yang mana ada, atau yang mana mendengar doaku. Saudara, kalau Anda ingin dikenan Tuhan, omongan kayak gitu tuh dihapuskan. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena yang kita pelajari di Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berikutnya baca yang keras, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Terus, dan bahwa Allah apa saudara? Memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Anda bahasa Semarangnya, ora mungkin keleleran, saudara. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia itu tidak akan keleleran, saudara. Saudara, kalau Anda masih ingat saat kita tuh ngalami masa pandemi, semua ibadah loh dilarang. Bahkan minggu pertama ibadah dilarang di Semarang, hari Minggu malamnya Opa John meninggal, saudara. Berapa banyak duka yang Anda dan saya tuh alami, masih ingat enggak, saudara? Ibadah lo cuma 20 orang. Masih ingatkah Anda saat Anda mengalami keterpurukan yang dalam, terpukul dalam, saudara? Sampai hari ini kalau Anda itu ada, kita tuh harus sadar kita butuh pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan berkat Tuhan dalam hidup Anda dan saya lebih dari masa-masa sebelumnya. Yang paham katakan amin. Perlindungan kemarin ya kemarin, pemeliharaan kemarin tuh ya kemarin, berkat Tuhan kemarin. Anda butuh
perlindungan, pemeliharaan, berkat yang lebih dalam hidup Anda dan saya dibanding masa-masa sebelumnya. Anda harus paham, kalau kita ini butuh perlindungan Tuhan, butuh pemeliharaan Tuhan, butuh berkat Tuhan dalam hidup Anda dan saya, lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Maka Anda dan saya itu mesti belajar dan mengerti bagaimana hidup yang berkenan di hatinya Tuhan. Pagi ini kita belajar jenis iman Habel, saudara. Kalau kita tuh ingin hidup dengan jenis iman yang dimiliki Habel, Anda akan ngerti mengapa Allah berkenan memberkati Habel. Saudara, Ibrani 11 ayat 4 ngomong apa? Baca yang keras, 2, 3, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah, apa saudara? Korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, dengan jalan dia mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik itu karena imannya dia. Anda memberikan persembahan itu karena iman, itu membuat Anda lebih baik dibandingkan korban orang lain, saudara. Karena iman. Roh Kudus ngomong apa, ya dilakukan. Dengan jalan itu, apa saudara? Ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Walaupun Habel dibunuh Kain wis mati, imannya masih berbicara. Anda bayangkan Habel itu di Alkitab dikatakan seorang pria yang baik dan benar. Memilih antara baik dan buruk gampang. Iki buruk iki aja dipilih, sing milih sing baik wae. Wong pilihannya cuma baik sama buruk gampang. Kalau milih antara benar dan salah juga gampang, yang salah jangan dipilih, pilih yang benar. Tapi kalau pilih di antara baik dan baik, benar dan benar, pilihlah yang sesuai firman Tuhan dan pilihlah sesuai hatinya Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan meriah pada Tuhan kita, saudara. Iki sing bener ngene, iki bener ngene, pokoknya aku bener, pokoknya aku bener. Anda tahu enggak? Bener enggak Tuhan tuh nyuruh itu, saudara? Di Matius 23 ayat 35 kalau Anda baca, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus saudara, bahwa Habel adalah seorang yang benar. Rasul Yohanes, itu ada di sana ayatnya, Anda bisa baca, karena waktu saya nggak mungkin baca terus, karena di kompes kemarin sudah saya baca, saudara. Rasul Yohanes juga menyinggung tentang Habel, saudara, sebagai orang benar. Lain halnya dengan Kain, dikatakan di sana saudaranya yang jahat, saudara. Padahal Kain dan Habel, mana ada yang Kain jahat, ora ono. Kalau Anda baca di 1 Yohanes 3 ayat 12, coba baca. Bukan seperti Kain. Terus yang berasal dari si jahat. Lu berasal dari mana, saudara? Kain, saudara? Bapak mamanya siapa namanya? Siapa? Bapak. Enggak dengar, saudara? Siapa? Hawa, Adam dan Hawa. Tapi kenapa Rasul Yohanes nulis di 1 Yohanes 3:12 bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Laung asale podo kok diganti dari si jahat. Nanti di rumah Anda baca Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 7. Anda baca, saudara. Anda baca di rumah. Tapi di Kejadian 4 ayat 4, saya nyambasi Kejadian 4 ayat 4 dikatakan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Ya ini lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya
itu, saudara. Saudara, Habel memiliki pengertian tentang suatu korban yang menyenangkan dari Tuhan itu dari mana. Dia tuh punya pengertian kayak gini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kalau Anda hidup dengan ayah ibu Anda bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, Anda akan belajar. Intisari kehidupan itu apa? Anda belajar dari orang tua Anda. Betul kan? Habel dapat pengertian tentang korban yang menyenangkan hati Tuhan sebab Adam dan Hawa mengajarkan bahwa Allah telah mengambil seekor anak domba dan mengorbankannya, diambil kulitnya untuk menutupi rasa malu dan rasa bersalah, rasa ketelanjangan oleh karena dosa mereka. Mosok Pak, Adam dan Hawa iki cuman dikei daun kok Pak, koyok Tarsan ke lho Pak. Pada saat dia tuh tawan telanjang tuh cuman dikei daun Pak. Yang bener Pak bacanya. Ayo kita lihat Kejadian 3 ayat 21. Kita lihat. Bener Adam dan Hawa waktu sadar dirinya telanjang cuman dikei godong, saudara. Yang bener, coba dilihat Kejadian 3 ayat 21, saudara. Baca yang keras, 23. Dan Tuhan Allah, apa saudara? Membuat pakaian dari godong. Ada? Semurahan itukah Tuhan kita menutupi Anda, menutupi ketelanjangan Anda, saudara? Oh, levelnya tinggi, saudara. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Habel itu dapat pengertian. Lah Kain nang ndi loh? Kain anak nomor berapa, saudara? Kain anak nomor berapa? Hah? Yang keras. 1 apa 2? Yang 1 angkat tangan. Aku udah wedi loh ini. Yang 1 angkat tangan, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi sekali, yang tinggi. Iya, yang 2 angkat tangan. Yang 2 angkat tangan. Ayo ada, tak baptis lagi loh saudara. Lah Kain ki nang ndi? Habel mentaati dan melakukan kehendak Tuhan dengan suatu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini loh alasannya. Tuhan menerima anak domba yang ia korbankan kepadanya. Kain yang katanya anak pertama. Anda jangan berpikir anak sulung pasti jamik-jamik, hebat-hebat. Nek wong tuane hebat, anak sulung pasti hebat. Sopo ngomong, durung tentu iki contohnya. Kain menolak mentaati, menolak melakukan kehendak Tuhan. Ia mempersembahkan apa, saudara? Buah-buahan hasil tanah itu, buah-buahan hasil usaha dan kerja kerasnya. Kain hidup menurut keinginannya dan caranya sendiri. Basa Jawane, gelem ngene, ora gelem yo wis. Siapa yang kayak gitu angkat tangan hidupnya? Silakan kesaksian ke depan. Ketahuan, saudara. Kain itu ketahuan, ditunjukkan dengan cara dia membawa korban persembahan yang tidak berkenan di hatinya Tuhan. Maka korban Kain ditolak oleh Tuhan.
Hari ini Anda harus belajar. Kalau hidup Anda mau berubah, Anda belajar. Tuhan tidak menerima semua korban persembahan. Ulangi kata-kata saya. Tuhan tidak menerima semua korban persembahan. Amin. Kenapa? Tuhan hanya menerima korban-korban persembahan yang sesuai dengan kehendaknya dan menyenangkan hatinya. Yang paham, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Tidak semua yang Anda persembahkan itu diterima Tuhan, saudara. Enggak. Ya sakwae to ya. Ana niki yo iki to. Loh tapi aku mau doa to. Waktu pas doa to aku dikai bayangan aku kudu ngene. Alah to soromu dhewe wong aku ora. Kowe selama rakno malaikat ngarepanku apa Yesus tumang tangan ngarepanku ngomong ya aku ora bakal ngurusi to ya. Nanti kalau Yesus hadir di depan Anda, wah kiamat kabeh saudara. Karena Yesus sudah datang kedua kalinya buyar kabeh sak donya saudara. Amin. Saudara, mari kita buka 1 Petrus 2 ayat 5. Baca yang keras. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Baca yang keras berikutnya. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah korban yang berkenan kepada Allah? Apakah itu korban binatang kayak mereka yang persembahkan selama zaman hukum Taurat, saudara? Mari kita belajar yang pertama, poin pertama yang mau saya sharingkan kepada Anda. Bukan kayak persembahan zaman hukum Taurat, bukan, saudara. Yang pertama adalah apa? Baca yang keras. Anda harus mempersembahkan korban persembahan berupa sebuah hati yang rindu untuk melakukan, untuk mentaati kehendak Tuhan, saudara. Yeremia 7 ayat 22 sampai 23 ngomong apa? Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka, tidak loh saudara, sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Makanya hidup itu butuh perlindungan lebih dibanding hari kemarin. Kalau hari ini mintanya beda, ya artinya beda. Yang ayat 23 ngomong apa saudara? Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Apa saudara? Baca yang keras 23. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Supaya apa saudara? Supaya kamu berbahagia. Tuhan tuh suka akan sebuah korban ketaatan. Tuhan menghendaki suatu umat yang rindu untuk mendengarkan firman-Nya dan dengan sungguh-sungguh mentaatinya. Saudara. Kita bandingkan di kitab Mazmur. Bagaimana Daud juga menulis, Mazmur 40 ayat 7 ngomong apa? Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, apa saudara? Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Artinya apa? Hukum Taurat dan korban-korban binatang bukanlah sesuatu yang sungguh-sungguh Tuhan inginkan. Kenapa? Karena semua korban itu diberikan untuk melukiskan korban Yesus Kristus di kayu salib
anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang setuju katakan amin. Katakan terima kasih Tuhan. Jadi apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Tuhan, Daud meneruskan dengan berkata dalam Mazmur 40 ayat 9. Ngomong apa? 2-3 baca. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku, saudara. Ada 3 milik Tuhan, 3 hak Tuhan yang harus dipersembahkan sebagai korban persembahan. Perhatikan baik-baik. Kalau 3 ini haknya Tuhan Anda tidak persembahkan, 3 miliknya Tuhan itu sebagai korban persembahan tidak Anda berikan, ya wis sembuh saudara. Yang pertama, baca yang keras, pembalasan adalah milik Tuhan. Slide-nya memang saya lompati karena saya ringkas, nggak mungkin saya bahas seperti yang kombes. Itu hanya butuh untuk melanjutkan supaya Anda paham ke depannya. Berikutnya ada 3 milik, ada 3 hak Tuhan yang harus dipersembahkan sebagai korban persembahan. Yang pertama, baca yang keras 2-3, pembalasan adalah milik Tuhan. Ngomong sebelah kiri kanannya, pembalasan adalah milik Tuhan. Ojo mbok bales dhewe. Roma 12 ayat 19 baca yang keras, saudara-saudaraku yang kekasih, apa saudara? Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Punya besar, punya Tuhan, bukan punya kita. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara, kita lihat di Matius 10 ayat 16, saudara. Saya bacakan buat Anda, saudara. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah pujasera, Pak. Loh, kok tengah-tengah pujasera? Nek domba ke tengah-tengah pujasera enak, saudara. Mau beli apa hari ini? Pecel, Pak Guru habisnya mau makan apa? Kan pujasera tuh. Domba ke tengah-tengah pujasera, ya enak. Tinggal milih hari ini menunya apa, kue tiaw, soto bangkong, soto caher, suike, enak. Nek jadi anak domba kayak ngono enak. Masalahnya di Matius 10:16 dikatakan apa? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Lah banyak orang tuh disakiti sama serigala tuh, saudara. Anda ngomong ini, Pak, entuk ra yo, nek anak domba ki melu karate apa taekwondo apa MMA lho. Tak gejleke sekali, pak, boleh gak saudara? Boleh gak? Ya titik-titik lah Pak. Ora Pak. Pembalasan adalah milik cukup 20 orang, ngomong yang lainnya asik serigala kabeh ternyata. Pembalasan adalah milik siapa yang pernah disakiti dalam hidup Anda, angkat tangan. Oh, cuman telu. Difitnah, angkat tangan. Dionek-onek wong ora ngerti salah apa, angkat tangan. Di karang-karang cerita ora pernah ngomong di karang-karang dhewe, angkat tangan. Lho, aku ora pernah ngomong ngarang-ngarang di karang-karang dhewe wong, angkat tangan. Pernah? Ada? Dibalas enggak, Bu? Dibalas enggak? Enggak usah. Oh, pernah. Ora usah. Yang hobi bales ikut karate dojo GBI Lamtera. Tapi kalau Anda tarung, awas ya. Cuma berolahraga. Jangan menghina dojo GBI Lamtera loh ya, Saudara. Ketokane wong gereja loh, termasuk saya. Ada Koko Brandon, Koko Jason, Melvin dan Valen. Tapi setiap kali kejuaraan daerah, yang kemarin kejuaraan daerah pertama kita ikut, 2 piala kita bawa pulang. Berikan tepuk tangan mulian buat Tuhan kita, Saudara. Kejuaraan daerah yang kedua, piala Bupati Blora sama Forky Blora, 2 piala lagi kita bawa pulang. Tapi kalau ada orang macam-macam dengan kita, berani sama saya, mau tak pukul. Anda mau difitnah, di
Dionek-onekke. Orang marah-marah. Lah ngapain toh anak domba melu jenggong lu ngapain? Malah metune ngembek kok. Embek malah lucu, ada salah, Anda kalah getaan di awal saudara. Ngono, Anda malah embek, buyar kabeh meneng ora wis. Guyu, mesam. Amin. Wajah dang ini. Aduh, berarti ra tok bales Pak ya. Janjane pengen tak kremes. Bojoku kae, Pak. Nek ngomong lambene asal jeplak, Pak. Siapa di tempat ini yang bojone nek ngomong lambe asal jeplak angkat-angkat? Ndak ada yang ngaku. Ndak ada, cuma guyu tok. Rasakno. Jangan dibalas, ngomong ke kanannya. Aku nggak boleh balas loh sayang. Anda yang suka ngomong asal jeplak sudah bertobat. Amin. Anda mau dibalas sama Tuhan, saudara? Anda mau dibalas sama Tuhan? Enggak kan? Aku kayak udah kayak bojoku jengkel gitu Pak. Tak rumpi ambil wong liya. Siapa di tempat ini kan nggak balas. Ngerumpi sama orang lain tentang suami atau istrinya, angkat tangan. Nggak ada yang ngaku, hebat kan? Padahal aku perlu kabeh. Hebat kan? Saudara, kalau Anda pengen ngerumpi itu, pengen jengkel, curhat itu jangan sama orang lain yang juga katakan yes. Terus sama siapa Pak? Sama suamimu Bu. Ibu, kalau Anda jengkel sama orang, jengkel karo bojomu, jengkel sama anakmu, curhatnya sama siapa? Sama Tuhan dan sama suamimu sendiri. Tak jamin suamimu nggak akan bocorkan ke orang lain. Boro-boro dibocorkan, dirungokke wae ora, saudara. Enggak percaya? Tanya sama suami Anda. Aku wingi ngamuk semingguan kuwi, kowe ngerti ra? Aku ngamuk gara-gara apa? Yo, mbok. Aku yo karo kaya wong edan kowe yo. Tanya teman-temannya. Kowe jurati bojoku ra? Dijawab pasti apa? Ora. Karena temannya tuh kan tanya, kowe kok raimu mau besem-besem ki napa to? Bojomu ngomong apa wae to? Ha serasa dirungokke. Jajarke bantu doa aja biar clear. Ora bakal ngerumpi, suami Anda enggak akan ngerumpi. Bapak-bapak yang memang tidak pernah ngerumpi, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Loh, cuma sidik toh, berarti ngerumpi kabeh. Pak, pembalasan adalah milik Tuhan. Amin. Diampuni saja Pak. Diampuni saja Bu. Amin. Yang kedua, apa saudara? Milik Tuhan yang harus dipersembahkan sebagai korban persembahan. Lu korban saudara. Anda bisa balas tapi enggak balas, korban saudara. Aku itu iki neng lapangan kejuaraan, wah, satu tendangan tok ngeblak mungkin. Tapi itu, aduh Tuhan, pembalasan adalah hak Tuhan. Aku berserah, sawani janjane iki nek pertandingan pasti menang aku. Aku berserah, korban saudara. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Nangis. Kenapa aku ora entuk bales? Aku wis mbededeg pengen ngantemi raine janjane. Tapi aku iki, Tuhan ampuni aku wis mbededeg Tuhan. Tapi kelingan Pak Gembala ngomong korban persembahanku ya Tuhan. Ya Allah, ya Robi. Ora entuk bales to Tuhan. Sekali gejelek lo pasti kepingsan wong itu. Korban persembahan saudara. Yang setuju katakan amin. Yang keras katakan amin. Enggak usah dibales.
siapapun orangnya. Amin. Itu korban persembahan, Pak, Bu. Nanti di luaran akan terdengar GBI Lantir atau wah mbok onek-onek mbok rumpi mbok apa. Wonge sabar-sabar. Tapi dojo karatene tiap hari tambah penuh. Karena pelampiasannya nan samsak kabeh ternyata. Yang kedua, apa saudara? Baca yang keras. Yang jadi milik Tuhan harus dipersembahkan. Persembahan persepuluhan. Persembahan buah sulung. Itulah kenapa Maleakhi 3 ayat 10 ngomong apa? Baca yang keras. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kalau ada mendengarkan firman yang berbeda, silahkan saudara. Yang saya tahu sampai hari ini, saya taat terus berkenaan dengan semua persembahan baik persepuluhan, buah sulung, ucapan syukur. Itu yang kami sekeluarga lakukan. Itu yang kami lakukan. Lakukan bagianmu, dapat berkat, kembalikan bagian Tuhan. Maka semua yang Anda kerjakan akan jadi berkat buat orang lain juga. Yang paham katakan amin. Karena itu milik Tuhan. Yang ketiga, apa yang jadi hak milik Tuhan yang dipersembahkan sebagai korban persembahan? Pujian dan kemuliaan adalah milik Tuhan. Mari kita baca Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Saya baca yang ganjil, Anda baca yang genap, 2, 3. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Yang 12 Anda baca, 2, 3. Yang ke-13 saya akan bacakan buat Anda. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Yang 14 Anda baca? Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah segala pujian dan kemuliaan. Ingat baik-baik, hak milik Tuhan yang ketiga. Apa saudara? Pujian dan kemuliaan adalah milik Tuhan. Tuhan, kasih aku punya hati yang mampu terus merendah, saudara. Kalau Tuhan kasih Anda berbagai macam guncaman, saya punya sebuah karikatur animasi, Pastor's Life. Hati seorang pendeta, kehidupan seorang pendeta. Kalau Anda lihat di sana, friend zone, area teman, kampak, pendeta ini jelek. Kekecewaan, jengkel, kecewa dikhianati. Tusuk peso nang ndase, jelek. Stres, namanya manusia. Pendeta juga manusia, betul kan saudara? Stres. Apalagi?
Confused. Confused itu apa sayang? Kebingungan. Aku iki kon piye to Tuhan? Aku kok bingung to yo, iki ngene aku kok yo bingung to Tuhan. Betrayal apa? Pengkhianatan, dikhianati orang, dikhianati jemaat. Jelek nang ini. Semua pengharapan diharapkan sama jemaat buat pendeta itu harus ngene, harus ngono, harus ngene, harus ngono. Frustasinya dia. Heartbreak itu apa? Patah hati. Bededek. Loneliness, kesendirian. Seorang pendeta mau curhat sama jemaatnya, ya ora mungkin saudara. Banyak pilihan-pilihan dunia atau Tuhan ya. Dunia atau Tuhan ya. Kalau Anda lihat hamba Tuhan melayani, wajahnya bisa I'm okay, I'm fine, I'm great, thank you. Anda lihat gambar ini, sudah banyak hunjaman jelep di brand wis ketean kabeh ngarepe baju putih mburine darah kabeh. I'm okay. Tak beritahu, itu korban persembahan. Kalau Anda diabri Tuhan jadi hamba Tuhan, walaupun bukan jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Punyalah hati yang nomor 2 Anda baca. Anda harus apa saudara? Mempersembahkan apa? Korban sebuah jiwa yang hancur dan hati yang remuk di hadapan Tuhan. Itu yang namanya jenis iman Habel yang kedua. Mari kita buka Mazmur 51 ayat 18 sampai 19 saudara. Baca yang keras, sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Yang 19 baca yang keras. Ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kalau Anda ingin punya jenis iman seperti Habel punya, hari ini saya harus ngomong kepada Anda, kalau hatimu dibuat remuk saudara, seperti pastor's life yang tadi, seperti kehidupan hamba Tuhan, kehidupan pendeta saudara. Saya beritahu, Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Sebuah hati yang remuk adalah sebuah kualitas roh yang rendah hati, yang tidak pernah menentang Allah, yang tidak pernah menentang kehendak Allah. Sebuah hati yang remuk adalah buah, adalah hasil dari orang yang membawa korban persembahan, berupa sebuah hati yang taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Orang yang sanggup berkata, aku milih engkau daripada milih dunia. Itu yang Tuhan mau, saudara. Itulah kenapa Rasul Paulus mendapatkan pengertian bahwa duri di dalam dagingnya itu penting. Nanti Anda baca di rumah 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Baca di rumah. Di ayat 7-nya itu ada berkata begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri
di ayat 7 yang sama, di bagian akhir, dikatakan lagi, supaya aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus mendapat pengertian bahwa duri dalam dagingnya itu penting bagi dirinya, supaya dia dapat diberkati dan dipakai Tuhan. Itu yang harus dia tanggung, saudara. Duri dalam dagingnya tuh berguna untuk selalu meremukkan hatinya, selalu bergantung sama Tuhan. Kalau enggak, sombong, saudara. Dan itu duri dalam daging bisa mencegah supaya Rasul Paulus jangan meninggikan diri, saudara. Bagaimana dengan Ayub? Mari kita baca Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Ayub 1 ayat 20 sampai 22 ngomong apa? Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya apa, saudara? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Terus dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22 keren banget. Baca yang keras 23. Anda bisa remuk hati itu justru di tengah-tengah penderitaan. Yang setuju katakan, saya mau Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan yang meremukkan hatinya, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Alkitab menulis dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub punya hati yang remuk, sebuah kualitas kerendahan hati yang tidak menentang kehendak Allah. Ayub telah membawa korban persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Habel membawa korban persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Sebuah jiwa yang hancur, hati yang remuk, yang juga katakan amin. Tim pujian maju ke depan. Kita ada penyerahan anak pagi ini. Silakan dipersiapkan untuk penyerahan anak. Saya undang Bapak Nanang Hardi Santoso dan Ibu Maya Ayu Kristiani beserta putrinya Elea Sue Santoso. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan dan keluarga yang diberkati, hari ini kita akan menyerahkan anak sebagai buah kasih dari suami istri Bapak Nanang Hardi Santoso dan Ibu Maya Ayu Kristiani, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang beriman dalam Alkitab. Bahkan Bapak Yusuf dan Ibu Maria pun menyerahkan bayi Yesus di bait Allah. Kita percaya bahwa anak-anak adalah karunia dari Tuhan. Ketika kita mendedikasikan anak-anak kita kepada Tuhan, kita sedang mendeklarasikan iman, mendeklarasikan komitmen, dan menunjukkan suatu contoh kepada orang banyak bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan orang-orang yang membawa bayi-bayi kepada Tuhan Yesus, Anda bisa baca di rumah di Lukas 18 ayat 15. Bahkan murid-murid terdekatnya Tuhan Yesus menghalang-halangi orang-orang tua membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus marah, saudara. Ketika Tuhan Yesus melihat murid-muridnya menghalang-halangi orang tua membawa anak-anak kepada Yesus,
Tuhan Yesus menjadi marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dengan pagi ini kita melihat penyerahan anak buat pasangan Bapak Nanang Hadi Santoso dan Ibu Maya Ayu Kristiani. Kita menyerahkan anak kepada Tuhan, kita mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup anak tersebut. Dan sebetulnya bukan hanya kepada anaknya saja, tapi juga bagi sang ayah dan ibu. Orang tua yang menyerahkan anak di hadapan Tuhan, saya mohon untuk mau berkenan bangkit berdiri sama-sama. Kita sama-sama berdoa buat keluarga besar Pak Nanang dan Bu Maya. Arahkan tangan kepada pada pasangan ini dan juga kepada anaknya. Mari kita berdoa. Bapa di sini hadir di depan hamba-Mu Tuhan, Pak Nanang Hadi Santoso dan Ibu Maya Ayu Kristiani. Hari ini mereka mengambil langkah seturut firman Tuhan untuk menyerahkan anak-anak ini Tuhan, menyerahkan anak Elea Soe Santoso dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan menuntun ayah dan ibu untuk membimbing anak yang kekasih menjadi anak yang takut dan berkenan kepada Tuhan. Biarlah hamba-Mu akan menumpangkan tangan pada anak Elea Soe Santoso. Biarlah kemurahan Allah dan manusia dalam kehidupan-Mu, seumur hidup-Mu akan melihat perkenanan Tuhan. Biarlah iman kedua orang tuanya memberkati-Mu. Sepanjang umur hidupnya tidak akan pernah meminta-minta. Biarlah sampai studinya, sampai tuntas dalam pelayanannya, semua berkenan di hadapan Tuhan demi nama Yesus. Kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Dengan teman meriah Tuhan kita. Silakan duduk. Saudara ingat baik-baik. Di saat Anda melihat keadaan dunia ini tidak baik-baik saja, ini out of the record ya. Saat Anda melihat berita pemimpin kota Semarang juga wali kotanya kena kasus. Saya bukan tidak tahu, saudara. Saya tahu detailnya. Karena pada saat kami berkunjung ke suatu tempat, seorang pengacara sedang menguruskan banyak hal, dia cerita banyak hal. Saya terpukul sekali, saudara. Saya bertanya, sebetulnya apa tuh Tuhan yang dicari oleh manusia itu? Saat dia punya perkenanan untuk memimpin, saat Anda diberikan perkenanan untuk memimpin, saat Anda diizinkan untuk melayani Tuhan, saya beritahu, Anda akan menghadapi masalah dalam hati Anda, perang di sini. Yang paling keras perangnya, suara yang paling keras di kepala adalah apa? Ego Anda sendiri, saudara. Saya beritahu. Saat Anda diperkenan Tuhan diangkat, saudara. Dan saya percaya tahun ini Anda akan kaget lah. Anda akan kaget melihat amazing. Yang di luar itu banyak masalah, dunia sedang tidak ada masalah. Bukan sedang tidak ada masalah, banyak masalah. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Tapi Anda sadar, di saat masa sulit, di masa tersulit yang dihadapi banyak orang, Tuhan tiba-tiba memberi sesuatu yang tidak pernah Anda dan saya duga. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa melihat Anda dan saya mampu tersenyum dan bersyukur, saudara. Yang juga katakan amin. Saya ingin kita nyanyi sama-sama, meskipun 1000 tangan manusia, Tuhan yang bela. Mari kita bangkit sama-sama. Tutup Alkitabmu. Dalam Segala berubah apa yang sudah difirmankan
terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, tapi Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percaya, Tuhan yang bela. Musik mainkan dengan sangat lembut. Perhatikan baik-baik. Saat Anda dididik Tuhan punya jenis iman yang Habel punya. Saya beritahu, kita juga manusia. Saya percaya Anda akan mengalami kekhawatiran. Namanya manusia. Tapi ingat baik-baik, kekhawatiran itu hadir justru menguat. Kenapa bisa menguat? Karena fokus kita itu pada hal yang salah. Kalau Anda muncul khawatir, tambah hari kekhawatiran menguat, padahal belum tentu terjadi. Wah, nanti piye ya hidupnya anakku iki yo. Nanti ini gimana ya, aku punya utang kok ora lunas-lunas yo. Ini gimana ya, ini gimana ya. Begitu itu semakin hari semakin menguat dalam kepala Anda, saudara. Iman Anda tambah lama tambah kecil, kekhawatiran itu menguat, itu artinya fokus Anda adalah pada hal yang salah. Pagi ini saya ingatkan lagi. Daripada Anda mikiri sesuatu yang tidak penting, ganti apa yang dalam hatimu dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang juga katakan amin. Saya ingin Anda dan saya lebih percaya janji Tuhan ketimbang kenyataan yang ada. Itulah kenapa hidup bukan dari apa yang kita lihat. Hidup bukan dari apa yang kita rasakan. Hidup itu karena iman. Saya berdoa, saya sungguh berdoa. Sampai kapanpun setiap kali kekhawatiran itu ada. Saat Anda merasakan sesuatu ketakutan itu muncul, segera pulang dari tempat ini. Anda langsung balik. Tuhan, aku tahu jenis iman Habel. Habel pun juga mengalami hal yang sama. Habel pun juga remuk hatinya. Pagi ini Tuhan, aku hanya mau terus ikut pada kehendak-Mu. Yang ujung katakan amin. Mari kita tutup doa pagi hari ini dengan doa Bapa kami. Angkat tangan kanan kita, doa Bapa kami yang keras, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, kita akan mendengarkan pengumuman.
ada pengumuman. Dan membebaskan jiwa kami bersorak. Woi bro, join sini join. Join apaan sih? Join di budaya WSI lah. Ayo kamu bermeja GPI Lamtera, bergabung dengan kami dalam ibadah. Dalam ibadah WSI setiap hari Sabtu pukul 6 sore di ruang ibadah Raya GPI Lamtera. Ditunggu kedatangannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Ajaib dan penuh ke Ayo anak muda GPI Lamtera, jangan lupa buat daftar di acara Youth Camp 2024. Nah, tanggal 17 sampai 18 Agustus 2024. ATM-nya murah banget, hanya Rp110.000. Nah, yang kemarin kalian liburan belum sempat jalan-jalan, belum sempat pergi-pergi, gabung di acara Youth Camp besok. Nah, kira-kira dapat apa aja? Nah, dapat 4 kali snack, 3 kali makan. Habis itu kita jalan-jalan ke Gedung Songo. Nah, besok kita dilayani oleh Bapak PDP Agung Indra Atmaja. Jadi jangan lupa ya, tanggal 17 sampai 18 Agustus 2024. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maaf mas, sengaja cepetan daftar ya. satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Puji namanya, Yesus Tuhan. Pujilah Shalom Bapak Ibu. Halo. Hari ini saya akan menyampaikan informasi dari KPTK Cahaya Negeri. Jadi seperti yang kita tahu, gereja kita ini adalah gereja yang sangat diberkati Tuhan, di mana salah satu sebabnya adalah di gereja kita memiliki sebuah sekolah KPTK Cahaya Negeri. Dan tahun ini kita sudah berjalan tahun yang ke-17 Bapak Ibu. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Semuanya karena belas kasihan Tuhan, semuanya karena berkat Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu mungkin tadi sudah membaca, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita akan melakukan gerakan G50 Bapak Ibu. Ya, G50 itu artinya apa? Kita memberikan korban, ya, karena ini korban 50.000 per bulan selama 1 tahun ajaran. Untuk apa? Ini untuk membantu murid-murid calon murid-murid Cahaya Negeri yang ingin masuk ke sekolah kita, tetapi mereka terkendala oleh masalah keuangan. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa hampir setiap tahun itu kita selalu didatangi oleh orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke sini karena mereka percaya bahwa sekolah ini adalah sekolah yang baik, dan mereka rata-rata juga percaya bahwa mereka tahu sekolah ini kan di bawah gereja begitu. Jadi mereka punya pikiran bahwa pasti dibantu oleh gereja. Itu hampir semuanya yang menyekolahkan ke yang tidak mampu tentunya ya, yang kurang mampu itu mereka minta keringanan dengan alasan seperti itu. Untuk itu Bapak Ibu, ini adalah bagian dari misi, gerakan misi. Kenapa? Apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu. Kita melihat nanti namanya juga taburan,
itu ada yang kalau kita menanam tomat 3 bulan itu mungkin sudah petik. Ini kita akan menanam benih jiwa, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita slogan selamatkan jiwa berapapun harganya, ini jiwa yang sudah ingin datang ke tempat ini, dan mereka ini yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Oleh karena itu sekali lagi saya memohon dengan kasih Tuhan, Bapak Ibu yang tergerak untuk ikut ambil bagian dalam G50 sepulang ibadah ini nanti bisa bertemu dengan saya untuk mengisi form komitmen ya. Jadi ini komitmen, berarti kita komitmen untuk ikut ambil bagian 50.000 per bulan selama 1 tahun ajaran. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu ada berkat lebih, mungkin tidak cukup dari 50 lebih, puji Tuhan. Begitu Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBI Lantera, adakah? Puji nama Tuhan, ada Ibu di belakang. Silakan berdiri semua. Halo Ibu. Selamat datang Ibu. Ganti. Welcome home, selamat datang. Membuka diri. Sampai ketemu ke depan ya Bu ya. Saudara, ada hal yang ingin saya ceritakan tentang Jaya Negeri. Itu adalah suatu yang jadi program gereja. Kalau bukan gereja yang mau dengan rendah hati berkata, ini tugasku untuk membantu orang-orang tidak mampu. Kalau bukan gereja, siapa lagi saudara? Benar? Mari kita angkat persembahan tangan kanan kita, tanya sama Roh Kudus. Berapa yang harus kita persembahkan? Taat saja. Anda bisa juga melalui transfer ataupun QRIS. Kalau Anda tergerak untuk Jaya Negeri, Anda bisa hubungi Putari. Mari kita angkat tangan saja, Bapak ini tangan-tangan yang terangkat. Mulai hari ini kami belajar memberi dengan menyukakan hatinya Allah. Memberi dengan hati yang remuk, dengan tulus ikhlas dan sukacita. Apa yang kami tabur pasti kami tuai. Dan kami tahu keorakan kami untuk menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Sebelum pulang, sebelum meninggalkan tempat ini, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun saudara pergi dan pulang, keluar dan masuk mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya dibentuk, dikasih, disembuhkan dan diberkati, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya, maka sampai kapanpun Anda disebut dengan orang-orang yang berbahagia. Salam sayang saya juga untuk warga Anda semua di rumah. Tuhan Yesus berkati. Nanti sore Anda akan dilayani oleh Ibu Dini. Minggu depan kita akan 2 kali ibadah akan saya layani. Kita akan bersiap-siap untuk awal bulan juga menerima perjamuan kudus. Siapkan dengan hati yang terus menyembah dan melekat pada Tuhan. God bless you.